Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Hari ini saya ada di lokasi perkebunan Spekta Farm milik Haji Jeki Bahri. Di area ini, di belakang saya ini ada sekitar 17,8 hektar, jadi cukup luas. Ini nanti akan menjadi perkebunan alpukat modern yang bukan hanya nanti produknya akan menutupi kebutuhan alpukat dalam negeri, tetapi juga untuk tujuan ekspor. Di area ini akan lebih banyak dikembangkan alpukat hasil introduksi, mulai dari Hass, Reed, kemudian Pinkerton, dan beberapa jenis alpukat lain. Bagaimana kebun ini dibangun dan apa saja yang ingin dicapai oleh Spekta Farm? Mari kita ikuti perjalanan saya berkeliling di kebun ini, termasuk juga wawancara dengan owner dan sekaligus grower dari Spekta Farm, Pak Haji Jeki Bahri. Memasuki kawasan Kamojang, Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, kita seperti menembus batas awan. Udara pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, kadang berselimut kabut pada pagi, sore, dan malam hari. Suhu harian yang berkisar antara 16 sampai 23 derajat Celcius menciptakan kondisi hangat pada siang hari dan dingin menusuk kulit di malam hari. Pada musim kemarau, perbedaan suhu antara siang dan malam hari terasa begitu ekstrim, dengan rentang perbedaan hingga 10 derajat. Kondisi tersebut membuat kita harus beradaptasi dengan lingkungan setempat, salah satunya dengan berbekal selimut tebal pada malam hari. Namun, justru kondisi ekstrem seperti itulah yang cocok dan sangat dibutuhkan bagi alpukat untuk bisa tumbuh kembang dan berproduksi secara optimal, khususnya bagi alpukat jenis introduksi seperti Hass, Reed, dan Pinkerton. Di lahan inilah Spekta Farm membuka lahan perkebunan alpukatnya. Dari target lahan sebanyak 30 hektar, untuk tahap pertama dibuka lahan seluas 17,8 hektar. Pola tanam yang digunakan adalah monokultur dengan menerapkan model HDP atau High Density Planting, yakni pola penanaman dengan kerapatan tinggi dengan jarak tanam 5 meter kali 5 meter. Di atas lahan berbukit dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah ini akan ditanam sedikitnya 7.120 pohon alpukat introduksi dengan dominasi varietas Hass. Lahan di Kamojang, Kabupaten Garut adalah lokasi ketiga kebun alpukat milik Spekta Farm. Sebelumnya, Spekta Farm sejak September 2015 telah membuka lahan alpukat di Ciapus, Kabupaten Bogor, dan Gunung Mas Puncak. Spekta Farm lebih fokus menanam alpukat introduksi dengan beberapa alasan. Selain karena kualitasnya yang jelas sesuai standar internasional, juga karena pasar alpukat introduksi sudah tersedia, baik di pasar lokal maupun ekspor. Tentu saja, faktor harga jual yang kompetitif dan relatif stabil menjadi alasan utama. Dari lahan tersebut, Spekta Farm menargetkan 4-5 tahun ke depan sudah mampu menutupi kebutuhan pasar dalam negeri akan alpukat introduksi. Setelah itu, produksi akan diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke sejumlah negara. Halo sahabat, ini dia kita ketemu dengan owner dari Spekta Farm. Siapa lagi kalau bukan tokoh kita, ya, orang yang sudah menghiasi cerita tentang alpukat Indonesia, kebangkitan alpukat Indonesia. Ini dia Pak Jeki Bahri. Halo. Udah, Assalamualaikum ya. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana Pak Jeki ngebangun perkebunan ini setelah bersukses di Ciapus, kemudian di Gunung Mas. Sekarang saatnya Pak Jeki ini merambah lahan di kawasan Kamojang, ya. Kamojang Garut, di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Lumayan dingin dan cocok untuk pengembangan alpukat terutama Hass. Nah,
Nah, di belakang kita ini adalah perkebunan Spekta Farm yang insya Allah akan menjadi pionir nih bagi perkebunan modern di Indonesia dengan luas lahan sekitar 17,8 hektar ya Pak ya. Iya, tahap 1. Di tahap pertama ya, nanti akan ikut tahap 2, tahap ketiga. Dan di sebelah sana juga sudah siap dengan sekitar 10 hektar. 10 hektar. Nah, lebih lengkapnya nanti langsung saja Pak. Kenapa Bapak begitu optimis ya mengembangkan alpukat? Kalau saya pribadi sih ujung-ujungnya duit lah. Kita langsung aja ujung-ujungnya duit. Begitu saya dulu petani cabai, hidroponik, terus jambu kristal. Dari beberapa komoditi ya kurang menarik lah buat saya. Akhirnya saya jatuh pada pilihan alpukat yang terakhir. Saya riset 4 bulan, data kebanyakan dari luar, dari jurnal-jurnal di luar, yang ternyata alpukat itu dahsyat. Sampai di satu negara mereka nyebut ini sebagai green gold. Jadi nyari emas nggak perlu ngegali, metik aja jadi emas. Bahkan di Meksiko, kartel yang dulu nguasain opium ya, narkoba, pindah tuh sekarang jadi ya ke alpukat. Artinya kalau nggak ada cuannya, kalau nggak ada duit yang enak, nggak mungkin. Itu aja dasar pemikiran. Terus kayak coba ngumpulin beberapa artikel, jurnal, dan yang lain-lainnya. Ternyata hasil analisa saya untuk nge-projection dalam bentuk analisa cost dahsyat. Makanya kita mulai itu dengan alpukat sebagai komoditi yang kita pilih. Ya alhamdulillah kita berburu lah sampai ke beberapa negara dari mulai langsung ya ke sumbernya ya. Ya. Terus kita coba ngembangin di Indonesia. Walaupun kita sempat terseok ya. Dulu kita nanam alpukat lokal, kita tembangin, terus kita pilih yang introduksi. Yang jelas lah. Kalau introduksi kan jelas, nggak perlu pengakuan dari si A, dari si B. Market global udah accepted terhadap produk ini. Jadi ngapain kita pilih yang ono yang ini kalau marketnya yang ada aja udah jelas. Begitu. Ono ini tuh gimana ya? Ya ada orang ini bagus, ono bagus, varietas ini bagus, produktivitas tinggi, tapi market belum tentu accepted gitu, belum tentu terima. Kalau khas, siapa yang nggak kenal khas? Anda ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Jepang, ke Australia, yang banyak ada di supermarket cuma entah itu bentuknya jam khas, maluma khas, khas reguler, dan yang lain-lain itu khas. Kenapa? Ya kita nggak tahu lah. Mereka milih itu sebagai komoditi yang udah pastinya lewat riset. Nggak mungkin lah orang investasi gede-gedean kalau nggak pengen dapat sesuatu yang lebih menarik gitu. Nggak mungkin, logikanya begitu aja. Jadi kuncinya Pak Haji mah mengembangkan sebuah komoditas, pilihannya itu karena dasarnya satu riset ya? Riset. Penting ya? Iya penting. Nah gimana kalau di Indonesia? Sama kayak saya juga kan ya, saya sempat pergi ke Vietnam, terus saya ngeriset beberapa varietas di Vietnam untuk yang saya bisa pasarkan di lokal. Saya riset 3 tahun, terus saya kasih buahnya ke teman-teman dan mereka testimoni, saya resume testimoninya, akhirnya saya kembangkan apa yang saya riset sendiri. Bukan berdasarkan kata orang, tapi kalau khas mah nggak perlu diriset lah. Karena memang udah komoditi dunia, tinggal kita pilih aja requirement yang memang memenuhi kebutuhannya si khas sendiri. Seperti temperatur, ya. Kalau di Indonesia kan temperatur lebih identik dengan ketinggian, tapi mandatorinya ya temperatur sebenarnya. Nah, barangkali bisa dijelaskan, karena kan ada kecenderungan kalau orang Indonesia mengukur kelayakan sebuah varietas alpukat itu biasanya dari ketinggian, dataran rendah, menengah, tinggi. Katakanlah introduksi khas itu lebih banyak kan harusnya lebih banyak kalau kita menyebutnya kan dataran tinggi. Kan? Nah, sebenarnya penjelasannya gimana?
Ya temperatur, balik lagi requirement mereka kan kalau Anda baca di beberapa jurnal di luar tuh requirement mereka tuh 18 sampai 23 derajat lah. Celcius ya. Terus dengan perbedaan temperatur siang dengan malam tuh sampai 10 sampai 15 derajat. Requirement itu aja yang harus dipenuhi. Misalnya Anda atau mereka nanam di tropis dan subtropis kan beda ya. Tropis dan subtropis kan pasti beda lah. Nah, di Indonesia kan temperaturnya yang rendah pasti tempatnya tinggi nih kecenderungannya nih. Jadi berbanding terbalik tuh. Makin tinggi tempat itu makin rendah temperaturnya gitu. Ya ujung-ujungnya sebenarnya tadi temperatur mainnya gitu. Kalau Anda punya tempat di elevasi cuma 500 tapi dapat temperaturnya itu, ya itu yang dipenuhi. Jadi temperatur. Sebenarnya temperatur, cuman di Indonesia kan identik tuh temperatur. Ya. Jadi makin tinggi biasanya temperatur makin rendah. Iya, iya. Dan itu yang menentukan sebenarnya. Iya, betul. Nah, terus ada pendapat begini. Di beberapa negara, alpukat khas itu dan beberapa intro lainnya itu bisa ditanam di dataran rendah. Kayaknya. Kok bisa gitu? Nah, itu gimana penjelasannya? Ya karena mereka subtropik, beda sama kita. Kalau kita kan tropis nih, kita nih sama Meksiko tuh cenderung sama lah. Terus beberapa di negara yang lebih bisa dicontohkan Pak Haji. Konkretnya negara mana saja yang dataran rendah tapi masuk subtropik dan tropik. Ya kayak California ya. California kan itu hitungannya ya. Jadi temperatur di 3 bulan itu dia dapat tuh temperatur itu, begitu masuk musim panas dia flash flower. Jadi kalau Anda nonton di YouTube ada orang nanam alpukat di pinggir pantai ya karena dia subtropik. Beda dengan di tropis. Anda tanam aja tuh alpukat khas di pinggir pantai, Ancol atau mana lah. Ya nggak akan berbuah karena dia butuh temperatur yang tadi gitu. Jadi beda ketinggian di Indonesia dengan di luar, iya. Di New Zealand sama di... Iya beda karena agriclimate tadi. Jadi requirementnya ini dipenuhin temperaturnya. Tapi kalau dia di subtropik, ya di temperatur di daerah subtropik kalau dia mau nanam di dataran rendah karena subtropik itu oke aja karena temperaturnya dapat. Jadi sahabat sekalian perlu diingat ya bahwa bukan faktor ketinggian ya, bukan faktor ketinggian ya. Apakah dataran rendah, menengah atau tinggi, tetapi yang paling penting untuk pengembangan alpukat introduksi seperti khas itu adalah agroklimatnya. Jadi sangat mungkin di Indonesia itu kurang cocok dataran rendah karena memang secara klimatisasinya tidak sesuai. Tapi di California mother of tree-nya khas itu ada di ketinggian sekitar 95 mdpl. Itu dataran rendah kalau di Indonesia, tetapi di sana kan subtropis. Jadi iklim dan cuacanya sangat mendukung untuk khas. Jadi itu ya. Jadi bukan lagi menjadi variabel penting itu adalah ketinggian atau dataran rendah, tinggi atau menengah, tetapi faktor iklim. Gitu ya Pak Haji? Iya, exactly. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih mempertanyakan apakah alpukat cocok di pantai ketinggian 5 sampai 20 mdpl. Jadi lihat dulu kalau pantainya di Indonesia mungkin agak kurang disarankan ya Pak Haji. Iya, kurang disarankan. Di pantainya di New Zealand, kemudian di California yaitu itu udah cocok. Bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh. Cuman kan ya berbuahnya, flash flowernya tuh kalau requirementnya masuk akan flash flower. Kalau requirementnya nggak masuk dalam hal temperatur ya nggak akan bunga, tumbuh gitu. Satu, yang kedua ya karena iklimnya berbeda, penyakitnya juga nanti akan yang aneh-aneh tuh. Kayak kita di Ciapus tuh kanker batang, hampir semua pohon khas itu kanker batang. Kita pernah jual mobil, setengah masuk ke kebun, setengah masuk dapur dalam rangka memperbaiki. Yang parah banget akhirnya kita penggal untuk tumbuh tunas baru terus kita sambung. Terus yang masih bisa diselamatkan hampir sekitar 60-70%, sekarang alhamdulillah udah sehat. Gitu. Kanker batang ya? Kanker batang. Kanker batang apalagi gangguan untuk khas? Ya Phytophthora, terus terutama jamur lah ya. Jamur kan tanah di Indonesia ini kecenderungannya tuh sama ya. Jadi mesti dinaikin pH-nya lewat dolomit. Jadi ngasih kaptan tuh penting lah, apalagi kalau mau masuk musim hujan kayak begitu. Pas soal pilihan introduksi kan tadi ya, karena secara fakta empirik jelas ya, alpukat yang
produksi seperti terutama khas itu kan sudah terbukti ya, sudah track recordnya sudah jelas dan diterima menjadi standar internasional gitu ya. Makanya Bapak pilih itu. Nah, tapi kemudian dari sisi rasa Pak, kan katanya nih banyak orang bilang Indonesia itu sukanya alpukat yang manis. Nah, sementara Bapak kan target pertama kan ingin menutup pasar impor, produk impor yang ada di kita itu dan dengan produk dari Bapak. Nah, kira-kira cocok nggak nih nantinya? Gimana cara Bapak bisa menyesuaikan antar cita rasa orang Indonesia yang lebih cenderung manis dengan cita rasa khas yang cenderung ya kurang manis lah. Jadi gini ya, kenapa alpukat khas bisa masuk ke Indonesia? Karena ada demand. Setuju ya? Karena ada demand, sepakat ya. Ada pasar lah ya. Ada pasar, ada market ya. Banyak nggak sih kebutuhannya? Anda bisa cek aja tuh nanti di volume import kita terhadap alpukat khas yang datang dari Aussie. Ya, Anda bisa cek. Pertanyaannya cocok nggak? Saya mah bilang cocok nggak cocok. Tergantung captive market yang mau kita bidik nih nantinya. Banyak yang masuk habis, artinya kan ada captive market. Ya, nggak usah bilang cocok sama nggak cocok. Ada captive market yang bisa kita grab kok, yang bisa kita ambil. Dan tujuan saya kan untuk pasar impor. Artinya segmentasi yang sudah tercreate dengan alpukat khas itu yang mau kita bidik. Gitu. Saya nggak ngomongin cita rasa orang Indonesia suka atau tidak, ada captive market. Ya kan? Itu yang jelas faktanya. Yang jelas faktanya ada captive market. Itu yang mau kita penuhi nih buat petani-petani teman-teman nih yang mau nanam nih. Yang mau nanam khas nih. Nah, ini barangkali semangat nih buat captive market yang kita bidik itu nih, kan banyak pertanyaan nih. Anda tahu sendiri harga di supermarket 200 up loh per kilo loh. Terakhir saya di online shop itu 250.000. 250.000. Kita miaranya sama nih ya, alpukat apalah namanya lokal atau apalah. Mupuknya sama, nanamnya sama, berbuahnya sama, tapi harganya beda. Ya kan, itu kan benefit tersendiri kalau kita menanam yang memang udah jelas-jelas captive marketnya. Ini nggak ngomongin ekspor nih ya, kita nutup pasar lokal ya. Lokal dulu ya. Ya, nutup pasar import yang ada di Indonesia biar duitnya nggak lari tuh ke luar negeri, lari ke Indonesia sendiri. Gitu. Jadi potensi untuk nutup pasar lokal, pasar impor saja di lokal cukup terbuka lah. Cukup terbuka lebar, cukup terbuka lebar. Teman-teman jangan khawatir, kita akan kehilangan pasar kalau kita memproduksi alpukat introduksi ya untuk pasar lokal. Pasarnya ada dan masih kurang ya Pak produknya. Suplai belum ada. Sekarang ini belum ada yang kontinuitasnya. Nggak usah ngomongin alpukat import lah ya, alpukat introduksi lah. Maaf nih saya nyebutin Mickey, apalagi tuh varietasnya, apalah alligator atau apa yang kendil belum ada di supermarket secara kontinu ya. Bukan bulan ini diisi, bulan depan hilang. Bulan depannya lagi isi, bulan depannya hilang. Yang kontinuitas tuh belum ada di kita. Even lokal ya, Artinya size-nya ini masih besar. Size-nya besar. Apalagi alpukat introduksi, ya, yang syaratnya tuh harus jelas tuh di ketinggian atau di temperatur yang sekian. Syaratnya bisa jelas. Artinya yang nanem yang punya lahan di temperatur tadi tuh 18 sampai 23 derajat. Soal harga. Kan khas aja nih di toko yang biasa ngejual alpukat import dan di online itu 250.000. Kira-kira daya beli masyarakat Indonesia bisa ini nggak? Bukan kita tidak menghargai, Jadi gini ya, nih saya langsung potong, sorry. Temen saya tuh udah jual dan ternyata permintaannya dahsyat. Dia jual kurang lebih 100 sampai 125.000 per kilo dan permintaannya dahsyat. Supermarket ngejual kalau nggak salah 160 sampai 170.000 lah per kilo yang khas sudah diproduksi di Indonesia. Cuman berapa pohon? Belum skala kebun ya? Belum skala kebun. Kayak begitu. Jadi kita nggak usah mengedukasi orang untuk memaksakan diri tes dia khas enak, enggak lah, lidah yang ngomong. Nggak perlu, karena kita
nguber captive market yang sudah ada aja. Toh dengan sendirinya kalau ada kontinuitas, kualitas dan kapasitasnya sudah terpenuhi, nantinya captive market akan terbentuk kok dengan sendirinya. Even alpukat lokal. Ya, kayak Anda jual misalnya varietas Miki lah yang kita bilang, belum ada di supermarket, belum ada aligator, belum ada yang kontinu, kapasitas dan kontinuitas ya. 3 variabel ini nih yang mesti dikonsider. Kayak begitu. Belum terpenuhi ya? Belum terpenuhi. Itu saja masih belum terpenuhi. Iya, ya kayak begitu. Jadi nggak usah ngomongin rasa lah, nggak usah maksain orang juga untuk makan khas, nggak usah lah. Nanti lidah yang berbicara. Dan dia terbentuk segmentasinya tersendiri nanti akan kebentuk.